Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel ini, channel yang membahas tentang perhandphonaan. Oke, kali ini teman-teman saya ingin menjelaskan tentang secara fungsi apa saja yang ada pada kamera smartphone teman-teman. Saat ini kan memang kamera itu ada yang triple, ada yang double, ada yang sampai 4 kamera seperti yang saya jelaskan ini ya teman-teman. Dan di sini ada contoh yaitu Poco X3 NFC dan Redmi Note 9 teman-teman. Di sini memang kedua contoh tersebut tidak jauh berbeda, ini masih rivalnya saja sih. Dan di sini sama-sama memiliki 4 kamera teman-teman. Kenapa saya pilih contoh kedua smartphone tersebut? Karena memang di sini ya bisa mewakili kamera-kamera yang 3 atau yang 2 gitu loh teman-teman. Jadi dari keempat kamera ini, jadi ini kan cukup mewakili dari smartphone yang ingin saya jelaskan nanti ya teman-teman. Dan di sini yang paling inti pokoknya memang banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ditanyakan pada teman-teman kepada kami ya, dari teman-teman kepada kami. Memang di sini Bang kok ini kamera 4 ini kok nggak fungsi, sepertinya kok nggak fungsi, apa sih fungsi-fungsi dari keempat kamera tersebut dan bagaimana cara memfungsikan itu, kan memang banyak sekali pertanyaan yang seperti itu. Dan di sini saya coba menjelaskan, memvisualisasikan terkait fungsi dari keempat kamera, apalagi yang smartphone-nya yaitu memiliki 2 kamera saja, mungkin sudah cukup mewakili dari pertanyaan teman-teman. Dan di sini ada Poco X3 NFC dan Redmi Note 9. Di sini sama-sama ya teman-teman. Jadi sama-sama basicnya itu sama-sama keren sih ya, rival saja di HP harga 2 juta ke atasan ya teman-teman. Dan pada umumnya yang harus teman-teman ketahui yaitu ada beberapa jenis kamera pada smartphone itu. Yang pertama yang perlu teman-teman catat yaitu ada main kamera. Apa itu main kamera? Yaitu kamera utama. Kamera utama itu fungsinya seperti apa sih ya? Main kamera itu dia ketika kita membuka smartphone yang paling pertama itu akan muncul main kamera. Jadi kamera yang paling menyala pertama ketika kita membuka ke aplikasi kamera itu ya kamera utama. Jadi tidak ada kamera-kamera yang lain kecuali main kamera. Dan di sini penjelasan yang kedua yaitu ada kamera deep sensor. Dan di sini untuk kamera deep sensor apa sih secara fungsi? Kamera deep sensor itu secara fungsi untuk fokus untuk blur ya teman-teman. Jadi ada sih teman-teman yang pengen hasil fotonya itu blur, jadi itu yang memainkan kamera deep sensornya ya teman-teman. Jadi memang seperti itu fungsi dari kamera deep sensor. Dan yang ketiga teman-teman, jadi di sini ada kamera ultra wide teman-teman, atau bisa dibilang itu ekstra lebar. Jadi secara fungsi seperti namanya saja ultra wide, yaitu kita dapat mengambil layout potret dari dari ruangan yang terbatas, itu dapat keseluruhan gitu loh. Jadi nggak perlu kita mundur-mundur, kita harus, kameramen harus mundur, itu nggak perlu ya teman-teman. Jadi cukup kita pakai kamera wide angle ini ya teman-teman. Ultra wide atau wide angle itu sama saja sih. Jadi di sini kita dapat merangkum atau pokoknya memotret itu dengan ruangan yang sangat terbatas, akan tetapi bisa sepenuhnya gitu loh. Oke, yang keempat penjelasan dari kamera makro. Dan di sini kamera makro itu secara fungsi untuk objek kecil teman-teman. Jadi jika kita mempotret dari suatu objek yang kecil, contoh nih dari jarum atau dari apa, itu biasanya yang memainkan yaitu teknologi kamera makro teman-teman. Next kita lanjut secara letak dari kamera-kamera ini. Memang sih kita kalau menggunakan kamera itu memang wah, sudah saya tutupin ini, tapi ini kok tetap nyala. Apa memang kamera keempat ini tidak fungsi, atau ketiganya ini tidak ada yang fungsi? Itu kan yang sering teman-teman tanyakan. Sebenarnya ketika kita dapat mengaplikasikan, ketika kita dapat menggunakan cara main kamera ini, memang keempat ini sebenarnya ada fungsinya masing-masing. Akan tetapi memang secara substansi ya, secara spesifik dari mana sih letak dari main kamera, mana letak dari deep sensor, mana letak dari wide angle, itu memang kita kurang memahami biasanya. Dan di sini saya contohkan saja ada 2 smartphone, dan
cara kami untuk mendetek ini kamera mana sih yang main, ini kamera mana sih yang deep sensor, ini kamera mana sih yang wide angle. Ini saya menggunakan isolasi ya teman-teman, atau isolatif. Dan di sini isolatif ini fungsinya untuk menutup kamera. Nanti kita potong kecil-kecil saja, kita fungsikan. Kita kasih contoh dulu untuk kamera dari Redmi Note 9. Kita buka aplikasi kamera Redmi Note 9 teman-teman. Jadi di sini setelah kita membuka aplikasi kamera Redmi Note 9, terlihat kamera sudah menyala ya teman-teman. Jadi di sini memang dari Redmi Note 9 ini ketika kita membuka aplikasinya saja, ini memang yang memainkan kameranya yaitu kamera utama atau kamera main kamera ya teman-teman. Jadi di sini kamera utama langsung terbuka dari Redmi Note 9 teman-teman. Jadi bagaimana cara mencari ini nanti kamera utama ini letaknya di mana? Kita langsung taruh dari isolatif ke kameranya, kita masing-masing kita taruh. Nah, kita pasangkan ke kamera sudut sini ya teman-teman. Jadi apakah nanti masih fungsi? Nah, realitanya masih menyala teman-teman. Jadi ini bukan letak sini ya, letak sini bukan letaknya dari main kamera. Berarti jika tertutup isolasi kan nanti akan blur atau akan gelap ya teman-teman. Jadi oke, kita cari letaknya sisi main kamera. Oke, kita langsung aja tempelkan isolasinya ke sini ya teman-teman. Oke, kita cek lah, ini masih belum bisa teman-teman. Jadi letak main kamera pun tidak ada di letak sini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke kamera yang sebelahnya. Ini pun masih sama saja, masih terlihat kamera utama masih nyala. Berarti ini kan yang sering teman-teman alami, kok masih nyala saja, berarti ini ketiganya nggak fungsi. Itu salah besar, karena kalau kita tepat meletakkan isolasi ini akan menutupi main kameranya, tentu akan menutupi kamera utamanya. Kita letakkan di sini. Oke, seperti ini hasil dari tes main kameranya. Jadi untuk main kamera di Redmi Note 9 itu terletak di sisi sini teman-teman. Oke, bisa teman-teman lihat. Jadi kamera utama dari Redmi Note 9 memang terletak di sini. Oke ya. Jadi terlihat fix ketutup ya. Oke, di sini untuk contoh yang kedua kita lanjut ke Poco X3 NFC. Dan di sini sama saja sebenarnya, cuma frame dari kameranya saja terlihat ada perbedaan. Dia berada di tengah dan menggunakan bezel yang seperti ini ya teman-teman. Dan kita lanjut aja ke main kamera. Oke, kamera utama kita lanjut buka di Poco NFC ini. Dan di Poco NFC ini memang sedikit memang tidak ada perubahan ya. Jadi kita lanjut cari aja untuk letak main kamera di Poco NFC. Kita letakkan isolatif seperti ini, masih nyala saja untuk main kamera. Dan kita lanjut berarti ini bukan letak main kamera ya. Dan kita lanjut untuk cari isolatifnya lagi ke menutup ke sebelahnya. Dan di sini memang masih kita lihat di sini masih terbuka lebar untuk kameranya. Berarti ini bukan letak dari main kameranya. Kita cari-cari terus saja untuk letak di mana sih main kamera di Poco X3 ini. Dan di sini memang di sini kita tempelkan saja ya. Oke. Memang seperti inilah cara mencari main kamera ya. Jadi cukup tutup dengan isolasi, kita akan membedakan. Dan letak ketika kita tempelkan di sini akan merasa tertutup seperti ini. Inilah letak dari kamera utama di Poco X3 NFC kali ini. Dan di sini memang letak utama kameranya ya teman-teman. Jadi jangan salah sangka kalau memang ketiga keempat kamera ini tidak ada fungsinya. Banyak sekali memang komentar-komentar seperti itu. Namun itu hanya kurang penepatan dalam penggunaan kamera saja. Oke, next kita lanjut, kita cari kamera yang lagi satunya ya, yaitu kamera ultrawide-nya. Jadi di sini untuk penggunaan kamera ultrawide kita geser saja di sini ya, geser. Nah, ini 6 kali 0,6 kali ini yaitu ultrawide. Jadi di sini terasa lebih lebar daripada yang sebelumnya, daripada kamera utama. Dan di sini secara fungsi pun masih sudah berbeda untuk kamera yang dimainkan teman-teman. Oke, bagaimana cara kita mencari? Kita tempelkan lagi isolatifnya di kameranya ya, kamera sebelahnya. Kita coba tes apakah ini sudah menutup
menutupi. Kita tes, oke, kita tempelkan, dan di sini ternyata hasilnya masih song, belum menutupi dari kamera ultrawide-nya. Dan di sini next lanjut aja untuk yang kedua, kita tempelkan di sisi sini, dan di sini memang terlihat masih saja menyala teman-teman. Oke, dapat teman-teman lihat saja lah. Jadi untuk letak ultrawide-nya pun masih belum ketemu. Di mana sih letak kamera ultrawide? Oke, kita tempelkan isolatifnya di sini. Jadi ya, hasilnya seperti inilah hasil dari ultrawide. Jadi ultrawide-nya terletak memang pada Redmi Note 9, memang terletak di sini. Jadi jangan salah arti kalau memang ini tidak ada fungsinya kedua kamera tersebut. Memang ada fungsinya, yaitu ultrawide. Dan di sini kita lanjut ke Poco X3. Di mana sih letak kamera ultrawide di Poco X3? Oke, next kita lanjut. Jangan bosan-bosan untuk teman-teman yang baru kenal channel ini, saya silahkan subscribe. Saya mengingatkan untuk teman-teman subscribe channel ini agar beranda teman-teman dipenuhi oleh informasi-informasi yang sangat-sangat informatif. Oke, kita lanjut ke Poco X3 NFC. Kita mencari kamera ultrawide-nya. Dan di sini sama saja secara fitur, secara fungsional, Poco X3 ini untuk kamera ultrawide yaitu menghasilkan layout potret yang lebih lebar gitu aja lah. Dan di sini 0,6 kali lagi-lagi kita cari, dan di sini kita tempelkan isolatifnya. Nah, kita tempelkan di sisi sini, itu masih kita lihat aja, masih hasilnya belum tertutup kameranya ya teman-teman. Oke, kita tempelkan keduanya di sini, dan di sini kita dapat melihat sama-sama yaitu juga belum tertutup. Berarti letak kamera ultrawide dari Poco X3 NFC kali ini tidak terletak di sisi sini. Coba kita letakkan di sisi sini, tengah-tengah. Oke, mungkin dapat teman-teman lihat sudah mulai tertutup. Berarti di Poco X3 kali ini ultrawide-nya, kamera ultrawide itu terletak pada bagian sini, pada bagian tengah. Oke teman-teman, jadi fix untuk teman-teman. Jadi letak ultrawide sudah kelihatan ya. Jadi untuk teman-teman yang di luar merek ini, yang di luar contoh ini, mungkin dapat mencoba dengan cara seperti ini. Dia pokoknya otak-atik aja lah HP-nya, nanti ketemu secara fungsional satu persatu dari kamera smartphone teman-teman. Oke, next kita lanjut ke kamera makro. Jadi di sini untuk kamera makro kita lari ke Redmi Note 9 ya teman-teman. Redmi Note 9 kamera makro kita lari ke tombol atas kanan ya teman-teman. Jadi di sini ada garis 3, dan di sini untuk pilihan sudah banyak ya, setelan, ada bingkai, frame dan lain sebagainya. Di sini di bawah ini ada tulisan makro. Jadi ini yang difungsikan yaitu kamera makro. Nah, oke, ini jika diklik yang beralih fungsi yaitu kamera makro. Ingat, kamera makro tujuannya untuk apa? Mempotret untuk yang kecil-kecil seperti jarum dan lain sebagainya, pokoknya yang kecil. Ini yang berfungsi seperti ini. Nah, jadi kamera makro ini memang jika kita tempelkan isolatif di sebelah sini memang belum ketemu juga ya, masih terlihat cerah. Dan kamera makro pun jika ditempelkan di sini juga masih belum ya teman-teman. Nah, ini masih belum ya, masih terlihat nyala kameranya, berarti untuk kamera makro pun belum tertutup. Dan di sini untuk kamera makro yang ketiga kita tempelkan saja, dan di sini terlihat sudah tertutup. Berarti itu artinya untuk kamera makro di Redmi Note 9 berada di titik sini. Lain halnya dengan kita lari ke video, ini sudah terbuka. Kenapa video masih terbuka? Karena video pun tidak menggunakan kamera makro, itu jawabannya. Oke, next kita lanjut ke Poco X3 NFC. Kita cari kamera makronya dengan cara trik yang sama kita cari, yaitu kita lanjut ke bagian atas. Di sini ada pilihan makro juga teman-teman. Jadi kita cari, kita tempelkan isolasi, kita cari pokoknya yang tepat-tepat saja. Dan di sini sama halnya jika sudah ketemu, berarti di situ untuk letak Poco X3 NFC tepatnya pada kamera makro memang di situ ya. Jadi untuk kamera makro pada Poco NFC kali ini memang terletak di situ teman-teman. Jadi ya seperti inilah untuk cara mengetes. Apa kabar dengan lensa deep sensornya teman-teman? Deep sensor itu kan untuk blur ya teman-teman. Jadi jika teman-teman berfoto itu menghasilkan blur, itu yang main berarti deep sensor teman-teman. Pokoknya seperti itulah.
Ya mungkin cukup seperti itu. Dapat teman-teman praktekkan sendiri pada smartphone yang teman-teman pegang saat ini. Silahkan tulis komentar jika ada pertanyaan. Terima kasih atas kunjungan dan supportnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Sayonara. Bye bye.